Ohayo desu. Minasang, selamat datang di part ketiga. Di part 1 kita udah belajar 46 hiragana dan part 2 kita udah belajar 46 katakana. Kalian pikir udah selesai di 46 kali 2 huruf itu? Oh, tentu saja belum. Masih ada dakuong dan handakuong, choong dan sokuong. Kita mulai dari dakuong dulu. Jadi di hiragana dan katakana ada beberapa baris huruf yang bisa dikasih tanda kutip. Nah, tanda kutip ini biasanya bisa disebut teng-teng. Masing-masing dari baris hiragana dan katakana ada 4 baris yang bisa ditambahin teng-teng atau dakuong. Baris itu ada baris K, kakiku keko, S, sashishu seso, T, tachi tsu teto, H, hahi fu heho. Nah, kalau dakuong kita tinggal nambahin teng-teng tuh kayak gini, 2. Nah, garis gini. Baris K ketika dikasih teng-teng, dia berubah jadi bunyi G. Dari kakiku keko jadi gagigu gego. Yang S ketika ditambahin teng-teng, hampir semuanya berubah jadi Z. Za, kecuali ini anomali, jadi Ji, za, ji, zu, ze, zo. Kalau baris T, kebanyakan kalau ditambahin teng-teng, berubah jadi huruf D. Tachi, tsu, teto, berubah jadi da, ji, ini pengecualian dua ini, ji, bacanya sama, ji, zu, dedo. Baris H ketika ditambahin teng-teng berubah jadi bunyi B. Ha, hi, fu, he, ho, berubah jadi ba, bi, bu, be, bo. Aturan pemberian teng-teng pada hiragana tadi juga berlaku sama ke pemberian teng-teng ke katakana. Bedanya hurufnya pakai katakana aja, cara bacanya juga sama. Kalau tadi dakuong atau pemberian teng-teng ada 4 baris yang bisa diubah, kalau handakuong atau pemberian tanda maru, tandanya itu lingkaran, itu cuma ada 1 baris, yaitu baris H aja yang bisa diubah. Caranya kita tinggal tambahin lingkaran kecil aja kayak derajat gitu, derajat Celcius gitu. Nah, lingkaran kecil di sini. Nah, ini nama lingkarannya maru. Bunyi ha, hi, fu, he, ho, ketika dikasih tanda maru, dia berubah menjadi bunyi huruf P. Jadi pa, pi, pu, pe, ho. Gampang. Selanjutnya ada bunyi yoong. Yoong itu penambahan hiragana atau katakana baris ya, yu, yo pada kolom lainnya. Nah, ya, yu, yo ini ukurannya harus lebih kecil. Nanti suaranya jadi ada diayunkan. Misalnya, dalam hiragana ki, kalau kita mau tambahin yoong ya, ya-nya itu harus ukurannya lebih kecil. Nah, kalau kayak gini dibacanya kya, digabung. Kya, k, y, a, kya. Beda kalau nulis ya-nya besar, ini dibacanya dipisah, jadinya kiya. Kia. Kalau ini karena dia yoong, dia dibacanya jadi satu kesatuan, jadi ya. Selain ya yang bisa jadiin yoong itu cuman ya, yu, yo. Nah, kita coba yu jadi q. Q. Kalau besar jadi kiyu ya. Contoh yang yo-nya kita kecilin. Yang ini besar. Berarti gimana kira-kira cara bacanya? Yo. Yo. Kalau ini jadi kiyo. Kenapa pembacaan yoong itu penting? Jangan sampai salah. Karena kalian salah sebut artinya udah beda. Ingat baik-baik ya, penulisan dan pelafalan yoong itu penting banget. Karena kalau kalian beda sebut, itu artinya beda. Misalnya, misalnya dalam kosakata ini saya kosongin 1 di sini ya. Kalau ini kita tambahin yoong, yo kecil, bacanya gimana? Jadi byoing. Byoing. Ininya bacanya jadi byoing. Artinya rumah sakit. Tapi kalau kalian salah tulis atau salah sebut, artinya beda. Kalian tulis yo-nya besar nih ya. Yo-nya ukurannya sama kayak yang lain ya.
Dia bacanya jadi dipisah. Bioing. Bioing. Artinya salon. Bioing itu rumah sakit, bioing itu salon. Bahaya ya kalau salah sebut atau salah nulis. Yang bisa ditambahin yayuyo itu ada di tabel ini, hiragana dan katakana bisa. Baik dakuong dan handakuong juga bisa ditambahin yayuyo. Saya bantu sebutin untuk cara pelafalannya ya. Ada kya, kyu, kyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Hya, hyu, hyo. Mya, myu, myo. Rya, ryu, ryo. Gya, gyu, gyo. Ja, ju, jo. Ja, ju, jo juga. Bya, byu, byo. Pya, pyu, pyo. Kemudian ada sokuong. Ingat gak aku pernah ngomong kalau nulis su, hiragana maupun katakana itu ukurannya harus diperhatikan besar kecilnya. Karena besar kecilnya itu fungsinya udah beda. Kalau su-nya besar hiragana maupun katakana itu dibacanya tetap su. Tapi kalau dia jadi kecil, ukurannya kecil daripada yang huruf normalnya, itu fungsinya bukan untuk disebutin su-nya tapi sebagai pendabelan huruf setelahnya. Di sini udah ada hiragana ki dan hiragana te. Kita coba tambahin su kecil. Dibacanya bukan kitsute, tapi jadi kitte. Dia ngedouble yang setelahnya. Ini kan T ya, T depannya huruf T. Berarti yang didabelin ininya, di sini didabelin. Digandakan. Kitte tadi artinya perangko. Contoh katakananya, di sini ada katakana B dan katakana do. Ya. Terus kita tambahin kecil katakana. Kecil ya, harus kecil. Jangan disamain ukurannya, harus kecil. Berarti dia yang didouble apanya? Yang didouble kan setelahnya. Di sini ada do, ya. Do ini depannya huruf D. Berarti yang digandakan itu huruf D-nya. Tambahin satu lagi. Jadi beddo, beddo. Artinya tempat tidur. Lanjut ada choboing. Kalau tadi sokuong itu menggandakan huruf mati setelah dari su kecil tadi, choboing itu menggandakan huruf vokal sebelumnya. Contoh di sini ada hiragana o, ka, ini dikosongin dulu, ini sa, ini eng, n ya. Kalau kita mau nambahin choboing, kita lihat dulu yang sebelumnya, ini kan ka. K ini yang di belakangnya kan huruf vokalnya K ya. Berarti kita tambahin aja huruf A-nya. Nih A-nya nih tuh. Dibacanya jadi okasang, bukan okasang tapi okasang. K panjang ya. Kenapa penting untuk pelafalannya yang benar? Karena kadang ada kosakata yang panjang pendeknya mempengaruhi arti. Contoh gampangnya, di sini ada obasang, panjang ya. Yang ini obasang, obasang. Artinya beda. Obasang, ba-nya panjang, itu artinya nenek. Kalau obasang, itu artinya tante atau bibi. Kan bahaya ya, misal kita mau panggil tante, tante, tapi dia tiba-tiba marah-marah tersinggung. Dikiranya kita manggilnya nenek-nenek. Gara-gara kita salah sebut jadi obasang. Untuk choboing i, ini ada pengecualian, dia itu bisa untuk memperpanjang i juga, sesama i, bisa memperpanjang e. Kalau choboing i, yang fungsinya untuk memperpanjang sesama barisan i, ni, ri, shi, lain-lain, dia normal fungsinya, tinggal diambil i-nya ini, ditambahin i di sini. Jadinya oni-sang, ditetep i. Nah, yang ini baru fungsi pengecualian dari choboing i. Di sini dia bukan untuk memperpanjang yang sebelumnya barisan i, tapi untuk memperpanjang barisan e. Contoh, di sini ada hiragana ki, hiragana re. Di sini ada choboing i. Lah kan tadi katanya disuruh barisan i kan, memperpanjang i. Ini tiba-tiba dia
Ini tiba-tiba dia E, ya. Terus ini malah I, maksudnya gimana? Jadi di sini, meskipun penulisannya dia huruf I, dia fungsinya memperpanjang huruf E-nya. Jadi dibacanya kire, bukan kirei, kire. Buat kalian yang udah belajar dikit-dikit tentang kata sifat I dan kata sifat na, mungkin kalian pernah penasaran kenapa kire itu meskipun dia belakangnya I, dia bukan kata sifat I, tapi kata sifat na. Karena dia belakangnya ketika dilafalkan bukan I. Dia kirena, bukan kireina, kirena. Sama juga kayak ini, pemula sering salah sebut, sering bilangnya sensei, sensei. Ada I-nya, padahal I-nya nggak disebut. I-nya ini untuk memperpanjang barisan E. Jadinya sensei, sensei, bukan sensei, sensei. Gitu. Untuk cowboing E dan cowboing O itu normal, nggak ada pengecualian. Jadi untuk memperpanjang E dan memperpanjang O, contohnya onesang, oki. Tapi untuk cowboing U, itu pengecualiannya sama kayak pengecualian di cowboing I. Cowboing U itu untuk memperpanjang barisan U itu sendiri dan juga untuk memperpanjang barisan O. Ini ya, cowboing U ada dua fungsi. Untuk memperpanjang yang depannya sama-sama U, misalnya ini udah cu, ini kan ininya doang cu ya. Kita tambahin U lagi, jadinya cu panjang. Tapi di sini depannya U malah barisan O, ya ada to di sini. Bukan oto, to, itu salah. Yang benar dia memperpanjang vokal belakangnya ini jadi oto, to. Sama juga dengan imoto, itu betul. Yang salah imoto, itu salah. Yang benar imoto. Kalau tadi aturan dalam cowboing hiragana itu cukup tricky ya, untungnya dalam cowboing katakana itu aturannya gampang banget. Tinggal tambahin strip. Misal bahasa Jepangnya kopi itu kohi. Jadi tinggal nulis strip kohi. Ini bacanya udah jadi panjang. Bacanya jadi kohi. Kohi. Kalau aturan gampang kayak gitu berarti kita kuis dikit ya. Kalau ini berarti bacanya apa? Noto. Kalau ini supa. Gampang banget ya. Iya, selesai. Kalian udah belajar hiragana, katakana, dan aturan-aturannya. Dengan ini kalian udah siap belajar bahasa Jepang. Habis ini kalian belajar kosakata-kosakatanya, pola kalimatnya, dan kanji-kanjinya ya. Semangat belajarnya, mata nih.